Hai Sobat Hijau, pernahkah kalian bertanya, kita habis-habisan kampanyekan menanam pohon, tapi di sisi lain, ilmu pengetahuan bilang kalau penyumbang oksigen terbesar di bumi itu bukan pohon. Ya, bukan hutan Amazon atau hutan Kalimantan. Bukan. Penyumbang oksigen kita yang utama adalah makhluk super kecil bernama fitoplankton yang hidup di lautan. Lebih dari 70% oksigen yang kita hirup setiap hari dari setiap tarikan napas diproduksi oleh mikroorganisme laut ini. Lalu kalau begitu, mengapa kita masih harus menanam pohon? Mengapa gerakan penanaman pohon tetap menjadi solusi iklim yang paling ikonik dan masif di seluruh dunia? Ini pertanyaan krusial, dan hari ini kita akan bedah alasannya sampai tuntas. Mari kita berikan apresiasi dulu pada pahlawan kita, fitoplankton. Mereka adalah tumbuhan mikroskopis yang mengapung di permukaan laut. Sama seperti pohon, mereka berfotosintesis, menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Karena lautan menutupi 70% planet ini dan fitoplankton ada di mana-mana, volume oksigen yang mereka hasilkan jauh melampaui seluruh hutan di daratan. Tapi, fitoplankton menghadapi ancaman besar, pemanasan global dan pengasaman laut akibat tingginya CO2 terlarut. Ketika air laut semakin panas dan asam, populasi fitoplankton bisa anjlok drastis. Jika mereka hilang, bukan hanya oksigen yang berkurang, tapi seluruh rantai makanan laut akan runtuh. Jadi, menjaga lautan tetap sehat adalah cara pertama kita menjaga oksigen. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan utama. Mengapa kita harus menanam pohon? Jawabannya adalah karena fungsi pohon jauh lebih kompleks daripada sekedar memproduksi oksigen. Pohon adalah infrastruktur alami terpenting bagi kehidupan di darat. Pertama, pengatur air dan pencegah bencana. Pernah dengar soal banjir bandang atau tanah longsor? Pohon adalah spons raksasa yang menyerap air hujan. Akarnya mencengkram tanah dengan kuat. Tanpa pohon, air langsung lari, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan ekstrim di musim kemarau. Menanam pohon di dataran tinggi sama dengan melindungi kota di dataran rendah dari bencana. Kedua, pabrik penyerap karbon terbaik di darat. Meskipun fitoplankton menghasilkan lebih banyak O2, pohon adalah penyimpan karbon atau carbon stock yang jauh lebih efektif dan stabil dalam jangka waktu lama. Karbon itu disimpan dalam wujud kayu, batang, dan akarnya selama puluhan hingga ratusan tahun. Fitoplankton, karbonnya kembali ke siklus dalam hitungan hari atau minggu. Untuk mengatasi krisis iklim, kita butuh solusi penyimpanan karbon yang jangka panjang, dan itulah pohon. Ketiga, rumah bagi keanekaragaman hayati. Di darat, tidak ada entitas lain yang mampu menopang kehidupan sebanyak satu pohon. Pohon adalah rumah, makanan, dan tempat berlindung bagi ribuan spesies, mulai dari serangga, jamur, hingga burung dan mamalia. Pohon selalu menjadi bagian esensial dari kesuksesan dari sebuah kota. Karena itu, pohon amat penting dari kehidupan perkotaan. Bahkan, ada aturan bahwa ruang terbuka hijau minimal adalah 30% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan. Karena salah satu manfaat adanya pohon di sekitar kita adalah memberikan teduhan dan mengurangi panas dan menaikkan kelembapan. Percaya atau tidak, setiap individu pohon dapat mengurangi suhu dan menaikkan kelembapan di sekitarnya, jadi lebih sejuk. Lihat kamera termal berikut. Yang berwarna merah merupakan benda yang mengeluarkan panas, sedangkan yang berwarna hijau dan biru menunjukkan benda yang lebih sedikit mengeluarkan panas. Di kamera termal ini, benda yang berwarna hijau atau memiliki suhu yang lebih dingin adalah pohon. Itu semua terjadi karena pendinginan yang terjadi karena pohon melakukan evaporasi dan menaikkan kelembapan. Karena satu individu pohon dewasa dapat mendinginkan area seluas 3 meter di sekitar pohon sebesar 2-4 F. Selain itu, semakin tinggi pohonnya, semakin luas tutupan kanopinya,
dan semakin banyak daunnya juga menaikkan area dan suhu pendinginannya. Jadi, pohon itu seperti AC yang beroperasi 24 jam non-stop dan gratis tis-tis. Jadi, jika rumahmu atau tempat kerjamu lebih adem dan murah, cukup tanam pohon. Jadi, jangan salah kaprah. Kita bukan berhenti menanam pohon karena fitoplankton. Justru, kita harus melindungi keduanya. Lindungi lautan dari polusi dan panas, dan tanam pohon di daratan untuk memastikan air, tanah, dan udara di lingkungan kita tetap lestari. Satu pohon kecil yang kamu tanam hari ini mungkin tidak sebanding dengan produksi oksigen fitoplankton, tapi dampaknya pada kualitas hidup di sekitarmu tak ternilai harganya. Apa pendapatmu? Sudah berapa banyak pohon yang kamu tanam? Komen di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan sebarkan pesan penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya.